teman-teman, nama saya Muhammad Alfian Satewa. Saya berdiri di sini mewakili anak-anak Indonesia yang cemas dengan keadaan Indonesia saat ini. Saya hanyalah salah satu dari anak-anak Indonesia yang telah sekian lama belajar di rumah karena pandemi COVID-19. Jujur, saya sangat tidak suka sekali belajar di rumah. Tetapi kami hanya anak-anak yang hanya bisa mematuhi perintah orang tua dan peraturan pemerintah tanpa bisa menyatakan protes apapun. Sudah hampir 1 tahun virus corona menghantui kita semua, tidak hanya Indonesia tetapi seluruh tempat di dunia ini. Segala usaha sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi hasilnya bukan semakin berkurang. Hal ini menimbulkan keresahan setiap warga Indonesia. Saya berdiri di sini karena lelah belajar di rumah. Saya berdiri di sini karena cemas setiap kali keluar ke rumah. Saya harus berhati-hati ketika berada di tempat yang ramai. Saya harus berhati-hati ketika berhadapan dengan orang lain yang tidak saya kenal. Saya hanyalah anak-anak yang ingin melihat dunia luar, yang selalu memancing keingintahuan saya. Ketika semua terasa cemas dan menimbulkan kehati-hatian, saya pun merasa dunia sudah tidak menarik lagi. Apakah kalian merasakan hal yang sama? Apakah rasa ingin tahu kalian hilang akibat sikap ketidakpedulian terhadap dunia hilang? Hampir setiap hari kita melihat penambahan jumlah pasien COVID-19 di Indonesia. Dari setiap hari pula kita melihat berita berapa banyak orang yang meninggal dan berapa banyak orang yang sembuh. Kata-kata penyiar berita sangat menenangkan hati ketika berkata pasien yang sembuh jumlahnya lebih banyak daripada yang meninggal. Tetapi semangat ini kembali meredup ketika melihat jumlah penambahan pasien positif selalu bertambah dari hari ke hari. Jika kalian paham bagaimana rasanya, cobalah untuk memenuhi aturan. Apa sih susahnya menjaga diri sendiri? Kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan siapapun. Kita adalah makhluk yang butuh bersosialisasi dengan sesama untuk berbagi harapan dan doa. Saya adalah salah satu makhluk sosial yang juga butuh bertemu dengan teman-teman, butuh bertemu dengan guru agar bisa menanyakan pelajaran yang membingungkan dan tidak seperti orang yang hidup di gurun tanpa kompas. Tetapi, bagaimana saya dapat menemukan kompas tersebut jika melihat orang-orang tidak mengenakan masker berjalan-jalan di tempat umum? Bagaimana saya bisa merasakan tenang ketika melihat orang-orang remeh mencuci tangan? Tak jenuh pemerintah mengingatkan, cucilah tanganmu, kenakan masker, hindari kerumunan, dan keluar rumah seperlunya. Hingga surat-surat ini seperti sudah menjadi mantra untuk bersikap hati-hati dimanapun kita berada. Tetapi kenyataannya begitu. New normal diagungkan. Banyak sekali yang melupakan bahwa virus corona masih menghantui kita. Hingga saya merasa bahwa Anda tidak menghargai hidup yang telah diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Bukankah apa yang kita terima selama hanya tinggal kita nikmati dan hargai? Teman-teman yang saya hormati, kalian pasti mengetahui pepatah berikut. Harta termahal di dunia ini adalah kesehatan. Sekaya apapun kita, apabila kita sakit, kita tak bisa menikmatinya, apalagi ketika kita tertular penyakit ini. Tidak-tidaknya harus diobati, tetapi seperti menerima sanksi sosial karena kecerobohan kita sendiri. Ayo kita patuhi anjuran pemerintah. Cobalah jadi pahlawan setidaknya bagi diri sendiri. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.